Orang yang menghafal Al-Quran gak harus bisa baca. Bahkan dulu banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Jadi memang dibacakan lalu diulangi, dibacakan diulangi. Artinya tinggal niat mau apa enggak. Nanti disetorkan. Kenapa harus disetorkan? Karena kadangkala kita dengernya zal, mengucapkannya zal. Karena kadang-kadang merasa sudah benar hafalan. Ketika disetorkan, ketahuan kalau ternyata ada huruf yang kelewat. Tinggal niat. Bagaimana caranya? Rungokno. Allah memberikan balasan yang besar atas amalan yang sedikit yang kita kerjakan. Baca satu ayat 10 kebaikan. Dan Allah bisa melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan kepada lipatan yang tak terhingga. Hanya saja yang jadi masalah, pahala itu bukan di dunia. Ketika kita baca Quran, dapat nih anak-anak kita yang menghafal Quran satu halaman, dapat apa? Dapat duit? Enggak. Yang ada dapat capek. Disinilah perbedaan muslim dan non muslim. Orang muslim itu yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang gaib. Dia yakin bahwa dunia ini akan hancur. Dia yakin bahwa semua gelar yang disandang oleh manusia akan ditinggalkan. Dia yakin rumah, kendaraan, tanah, apapun yang dia miliki akan dia tinggalkan. Dan dia yakin bahwa bacaan Quran dia itu akan menemani dia ke kuburan. Hafalan Quran dia akan mendampingi dia di padang mahsyar. Tatkala dia melewatin sirat, itu Quran akan memberikan syafaat. Inilah yang menyebabkan seorang muslim terus beramal. Mungkin antum diledekin, anak-anak diledekin. Kau belajar apa? Dapatnya apa? Sedangkan kawannya belajar ilmu yang dengannya dia mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Maka sabar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alladhi yaqra'ul Quran. Orang yang membaca Al-Quran dalam posisi dia mahir, pinter sudah. Sebagian kita kan ada yang tadi disebutkan masih mungkin ada yang Iqra, ada yang sudah Quran tapi ketika baca satu ayat harus berulang kali, harus pelan supaya nggak salah. Posisi orang yang baca Quran posisinya setara dengan malaikat yang mulia. Malaikat itu penghuni langit. Tempat tinggal mereka di langit. Ketika antum membaca Al-Quran dan antum mahir, antum tidak setara dengan bupati, enggak. Tidak sejajar dengan presiden, enggak. Antum sejajar dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'fi wa huwa 'alaihi syaq. Adapun orang yang membaca Al-Quran dalam kondisi terbata-bata membacanya. Kadangkala ini ha apa kho, kadangkala baca ini jim apa opo ya, antara zal sama za, sampai ustadznya kesel sih ngajari. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang ini sampai Allah ya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, sulit buat dia, berat. Apalagi yang untune wis ngowos kadangkala sampai mau ngomong. Tapi ternyata orang yang seperti ini itu pahalanya double. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Lahu ajran. Dapat 2 pahala. Maka jangan pernah putus asa. Tetap semangat. Pahala dapat double. Kemudian jangan pernah berpikir kapan saya bisa baca Quran. Yang penting terus belajar Al-Quran. Dan usahakan menghafal. Bapak nih yang mungkin belum bisa baca Quran tapi tetap bisa menghafal. Karena orang yang menghafal Al-Quran nggak harus bisa baca. Paham nggak? Orang yang menghafal Al-Quran nggak harus bisa baca. Bahkan dulu banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Terus bagaimana mereka menghafal Al-Quran? Bitalaqi. Jadi memang dibacakan lalu diulangi, dibacakan diulangi. Kayak anak-anak kita, kok bisa balita umur 3 tahun bisa baca Al-Fatihah? Kok bisa? Ya karena diajarin. Oh tahu hafal ayat kursi. Oh setiap mau tidur dibacakan. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada handphone. Mau syekh siapa yang masih hidup yang sudah mati, ono deh handphone. Oh ana mau Syekh Al-Minshawi, chat.
Baca satu ayat diberhentikan syekhnya. Berhenti syekh. Anak tak baca dulu. Bisa. Kalau dulu dimarahin antum gurunya suruh berhenti. Artinya tinggal niat mau apa enggak. Nanti disetorkan. Walaupun belum bisa baca Quran, nanti disetorkan. Kenapa harus disetorkan? Karena kadangkala kita dengernya zal, mengucapkannya zal. Itu terjadi. Makanya perlu disetorkan. Kenapa anak ini perlu diuji? Karena kadangkala merasa sudah benar hafalannya. Ketika disetorkan, ketahuan kalau ternyata ada huruf yang kelewat. Maka usahakan. Tetap berusaha menambah hafalan Quran. Ana sering sampaikan, paling tidak umur 4 tahun hafal 40 surat. Bisa enggak? Setahun satu surat. Setahun satu surat kosong dah iso. Anak-anak ini satu hari satu halaman. Satu lembar. Dua halaman satu lembar. Ini satu hari. Bapak setahun satu surat dah iso. Wadduha. Setahun wadduha. Insya Allah 1 bulan bisa. Tinggal niat. Bagaimana caranya? Rungokno. Sudah hari ini satu ayat wadduha, wadduha, wadduha. Boleh sholat dengan wadduha toh. Allahu Akbar, wadduha, Allahu Akbar. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Loh, boleh jemaah. Artinya sholat sunnah antum baca wadduha. Hafal 2 ayat. Wadduha wallaili idza saja. Allahu Akbar. Insya Allah seminggu hafal. Enggak, jangan sepekan Ustaz, sebulan. Nah, enggak apa-apa. Tapi ada usaha. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seperti buah utrujah. Utrujah ini ada yang mengatakan seperti jeruk yang besar, semacam jeruk. Kalau menyebutkan utrujah ini dilihat seneng, ngelihat tok seneng. Jadi antum lihat ya, kalau dapat anak yang hafal Quran, itu ngelihat tok seneng. Kemudian disebutkan rasanya ya Allah manis. Sebelum antum nyoba rasanya sudah mencium baunya. Baunya itu enak jemaah. Kemudian dipegang lembut utrujah. Jadi orang mukmin yang hafal Quran, orang mukmin yang baca Quran seperti itu. Nyeneng no. Antum ngelihat aja sudah seneng. Ngelihat orang umur 70 tahun, orang umur 60 tahun ya, di pojokan masjid dia baca Quran, ya Allah ya, baca Quran. Masya Allah. Dan boleh jadi bukan di masjid saja dia baca Quran, di rumahnya dia baca Quran. Di bulan Ramadan benar-benar kita melihat pemandangan yang menakjubkan. Orang-orang itu di bis baca Quran, di kereta baca Quran. Dan seharusnya kita melakukan itu. Nggak nunggu bulan Ramadan. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya wangi utrujah itu. Rasanya manis. Enak rasanya. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra' Qur'an, permisalan orang beriman yang tidak hafal Quran, yang tidak baca Quran, itu seperti kurma. Ta'muha thayyib hulwun la rihala. Kurma itu manis, enak, tapi tidak ada aromanya. Jadi kalau ada orang beriman yang nggak baca Quran itu seperti kurma tadi, tetap manis. Adapun orang munafik yang hafal Quran, ada orang munafik hafal Quran, ada. Ada orang yang membaca Al-Quran hanya untuk popularitas. Suaranya enak, bagus. Kau jadi imam ya, membuat orang-orang terharu dengan bacaannya. Tapi dia sebenarnya tidak mengamalkan apa yang dia baca. Maka dia seperti raihana. Seperti raihana, mungkin di sini raihana kayak apa yang sayur yang manis itu jemaah. Astagfirullahaladzim. Yang dibuat lalapan. Kemangi. Kemangi itu wangi, tapi kalau dimakan rasanya ya kayak gitu. Itu orang munafik, orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti itu. Kelihatannya menyenangkan, sebenarnya dia tidak mengenakkan. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hamdul itu semacam buah yang pahit, cuma tidak ada baunya. Itu orang munafik seperti itu.
Maka harapan kita semua termotivasi untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan sebagai penutup, usahakan tiap hari baca Al-Quran sama artinya. Kalau ada yang dihafal tadi 1 lembar, tapi usahakan ada yang dibaca sama artinya. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran nggak tahu artinya dapat pahala. Dapat pahala. 1 dapat 10. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Quran sama mengetahui artinya, itu dapat pahala plus hidayah, petunjuk dari Allah. Makanya Allah ketika menyebutkan orang beriman, apa kata Allah? Dzukirallah, orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ketika dia baca ayat tentang neraka, dia takut sama neraka. Mendengar ayat tentang surga, dia berharap surga Allah. Mendengar ayat tentang tentang tasbih, dia mendengar sabbihisma rabbikal a'la, langsung dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Dia mendengar firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang al-ghashiyah, tentang kiamat? Dia menjawab, iya ya Allah, sudah datang ya Allah. Jadi baca Quran dan usahakan baca sama artinya juga.